Nggih. Oh ya. Syukur-syukur bisa langsung ketemu berhadapan. Nggih. Insya Allah semuanya tetap mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang ya amalan yang mungkin kecil, amalan kecil tapi bisa bernilai besar. Kalau memang itu di saat kita melakukannya benar-benar hati kita itu nyambung ke Allah, ya. Amalan kecil bisa jadi amalan besar, tapi kalau kita nggak nyambung ke Allah, nggak klik ke Allah, nggak diterima, ya. Atau dapat pahala tapi kecil, ya. Jadi hendaklah kita tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang lain, ya. Bisa jadi dia yang malah diterima, kita tidak diterima oleh Allah. Jadi bismillah, selalu husnudzon, ya. Alhamdulillah, ya, kita hadir di majelis ilmu di mana ada sebuah hadis yang menuturkan, Rasulullah menyampaikan Allah itu punya malaikat yang sif-sifan, ya, pagi dan petang, pagi dan sore, ada yang mengatakan sore atau petang gitu, ya. Dan mereka di saat itu naik ke Allah, naik ke langit. Sama Allah ditanyai, gimana tadi kamu melihat hamba-hambaku? Mereka matur ke Allah, ya Allah, tadi itu di Masjid Al-Jannah Green Orchid banyak orang-orang yang jamaah, banyak orang-orang yang ngaji, ya. Apa katanya Allah? Ya, aku ampuni mereka semuanya. Terus malaikat ya pinter juga mereka, ya. Bilang apa? Ya Allah, tapi ada di situ orang yang nggak niat belajar, ya. Saking tadi ketemu sama temennya di jalan, habis itu diajak mampir, ayo ikutlah sekalian. Ya wes ikut, gitu, ya. Mau nggak ikut kok sungkan, ya. Ya, nggak ikutnya karena sungkan diajak oleh temennya, ya. Atau mungkin ini hadisnya benar Bu, saya nggak ngarang, ya. Akhirnya apa? Katanya Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia juga, ya. Kenapa? Humul qaum alladzi la yashqa bihim jalisuhum, ya. Mereka yang di sana itu adalah kaum yang duduk bersama mereka itu nggak akan mencelakakannya, ya. Paling enggak itu duduk di situ dia nggak celaka, ya. Walaupun tadi nggak niat gitu, ya. Paling enggak dia sudah menyelamatkan diri dari hal-hal negatif yang lain. Mungkin kalau di luar bisa jadi nggak ngaji, di sini paling enggak awalnya nggak niat, ketika datang jadi niat atau ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah maha rahmahnya Allah, ya, maha rahmahnya Allah. Enggak dari awal sudah sudah disaring, ini nggak masuk, ini nggak masuk kategori, ya. Tapi tetap Allah berikan ampunannya, ya. Karena itu ada kisah seorang badui yang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, nanti yang menghisap aku itu siapa, gitu, ya. Yang menghisap amalanku itu siapa, ya. Dihitung-hitung, dilihat-lihat, gitu. Apa katanya Rasulullah? Allah, ya. Allah yang menghisap nanti. Betapa orang Badui itu sangat senangnya, ya. Alhamdulillah Allah yang menghisap, bukan malaikat, bukan manusia, ya. Kenapa? Karena yakin Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Sayangnya Allah itu melebihi seorang ibu kepada anaknya, ya. Tapi kita juga nggak boleh menyepelekan, oh Allah Maha Penyayang, nggak apa-apa lah aku tak maksiat sedikit-sedikit, nanti paling diampuni. Nah, nggak boleh gitu, ya. Jadi ketika kita melakukan amalan atau ada kesalahan atau melihat sesuatu gitu, ya, langsung kita klik Allah, ya Allah, ini kalau bukan karena rahmahmu, sayangmu padaku, aku nggak bisa seperti ini. Ketika sujud, ya Allah, ini kalau bukan rahman atau sifat rahmah
rahmatmu kepadaku, sayangmu kepadaku. Nggak bisa aku bersujud saat ini. Ya, hadir di majelis ini misalnya, nggak kita mengatakan aku hadir di sini nih karena memang semangat. Aku orang yang paling semangat pokoknya kalau acara-acara kayak gini. Nggak begitu ya, tapi kita langsung ke Allah, ya Allah, makasih ya Allah. Ya, ini karena rahmahmu, Engkau berikan kemudahan, ya, Engkau berikan cahaya sehingga hati ini senang melangkahkan kaki ke masjid, senang melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Okay. Ya, begitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita dan juga keluarga kita. Ya. Kita sampai di bab haji dan umroh. Okay. Kemarin itu saya bagikan lampiran, ada Mbak? Masih ada enggak? Ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita baca aja ya. Kalau di buku ini pembahasan haji dan umroh itu pertama disebutkan caranya ya. Jadi kita berangkat terus ngapain nyampe di sana. Nah, kalau di sini tata caranya kemana dulu ini ya tadi. Kita sampai di halaman berapa? 412 nggih. Ya. Dulu mukadimah haji sudah ya. Jadi masuk kota Mekah, tawaf dulu atau mandi-mandi dulu seperti itu ya. Bukan disebutkan rukunnya ya. Biasanya kan kita belajar sholat itu tidak tata cara sholat, tapi yang harus kita ketahui syarat wajib sholat, menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat, kayak gitu ya. Enggak kalau iya. Tapi itu tentang toharoh, bukan tentang haji. Enggak apa-apa, dibagi saja. Nanti barangkali kita baca itu ya. Ada pengajian masih ya. Udah nggih. Nah, itu tentang toharoh, Bu. Nanti enggak apa-apa kita kaji sedikit ya. Enggak banyak nggih lampirannya. Enggak apa-apa, nggih. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Itu paling 15 menit sampai selesai itu ya. Jadi saya ambil dari kitab hadis Ibanatul Ahkam. Ya. Di situ tentang hadis-hadis, tapi yang dibahas tentang fikih saja ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan hadisnya banyak 15.000 lebih ya. Isinya berbagai macam topik, judul ya. Enggak hanya tentang ibadah saja, tapi juga tentang jinayat, tentang akhlak, macam-macam ya. Tapi kalau di kitab Ibanatul Ahkam itu tentang fikih saja ya. Enggak ada tentang akhlak, tauhid, tapi tentang lebih ke fikihnya ya. Jadi saya tuliskan dari bab pertama. Jadi kan kalau ngaji ini kan karangannya niku nggih Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim ya. Jadi pendapatnya beliau. Kalau dari hadis kan dari Rasulullah langsung, belajar hadisnya. Ini maksudnya apa? Ya. Pernah Rasulullah matur al-ma'u bil ma'i. Al-ma'u minal ma'. Al-ma'u minal ma', air dari air. Loh, kenapa Rasulullah ngomong seperti itu? Apa maksudnya? Nah, ini berkaitan nanti ya di kitab Ibanatul Ahkam. Tapi kita ngaji ini dulu nggih. Nanti mungkin 15 menit terakhir kita ngaji bab toharoh juga ya. Enggak apa-apa ya. Bab haji dulu nggih. Di bab haji ini kita sampai di
halaman 412. Ya. Definisi haji sudah, ya. Oke. Sudah nggih? Syarat wajib haji juga sudah. Sampai di bagaimana engkau berhaji seperti hajinya Rasulullah yang mana beliau telah bersabda, ambillah dariku manasik kalian. Ya. Nah, jadi ini belum dijelaskan tentang rukun-rukunnya. Mestinya ya di buku-buku fikih ya yang dipelajari di Indonesia biasanya tentang sholat atau tentang toharoh itu. Sholat, zakat, puasa gitu ya. Ini haji yang terakhir. Yang dipelajari pertama definisi. Setelah definisi itu syaratnya, ya. Syarat mau sholat ngapain? Nutup aurat, bersuci dari hadas kecil besar, hadap kiblat, tempatnya bersih juga. Nah itu. Kalau rukunnya beda lagi. Ya. Rukunnya itu apa? Niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, kemudian tumakninah ya. Rukuk, sujud dan seterusnya ya. Nah, itu rukunnya yang harus kita ketahui. Kemudian sunah-sunahnya. Ya, sunah-sunahnya membaca doa iftitah, membaca amin dan seterusnya. Nah, tidak beda dengan tata caranya. Kalau tata caranya berarti kita berwudu, kemudian menghadap kiblat, berniat, takbir, kemudian seperti itu. Runtut ya, kita bayangkan, oh kalau mau sholat itu ngapain? Oh dimulai dari wudu dulu, kemudian kalau tata cara yang umum itu pakai yang laki-laki. Kalau perempuan kan ya setelah berwudu pakai mukenanya, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya. Ya. Ini buku ini menjelaskan tata cara dulu, baru setelah itu rukunnya. Ya. Nah, ini tata caranya gimana? Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Dia menuturkannya secara kronologis sejak keberangkatan Nabi dari Madinah sampai akhir haji. Nah, ini ya, apa yang dilakukan sebelum berangkat haji? Nomor 1, siapa saja wanita yang memiliki kemampuan untuk berhaji, lalu dia mengukuhkan tekad dan sudah mantap untuk menunaikannya, maka hendaklah segera melakukan taubat nasuha. Ini yang pertama ya. Jadi sebelum berangkat haji, bertaubat dulu. Ya Allah, membersihkan diri dulu. Ya, enggak hanya zahir tapi batin. Jadi kita enggak berprasangka, enggak menyangka, oh nanti di sana juga kita membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kenapa perlu tobat? Tobatnya nanti di sana saja. Ya, nah, lebih baik lagi kalau sebelum berangkat itu sudah mengingat-ingat. Lebih baik lagi kalau tiap saat itu ingat tobat. Enggak hanya sebelum berangkat haji. Tapi ini mengingatkan kita. Kalau enggak ingat tiap hari, ya paling enggak itu ketika mau melaksanakan ibadah yang besar seperti itu, apalagi ini sekali seumur hidup, sebelum melakukannya itu benar-benar hatinya bersih. Tobat itu berarti apa? Kalau ada masalah dengan orang, ya minta maaf dulu, enggak apa-apa, berangkat aja dulu, enggak dipikirkan ya. Kan kita enggak tahu umur kita sampai di mana juga. Jadi sebelum berangkat haji, kalau ada masalah dengan orang, ya kita selesaikan dulu, kita tuntaskan dulu, biar enggak nanti enggak khusyuk, enggak tenang ibadahnya, kepikiran loh sakit, nanti kalau mati gimana, loh masih ada masalah dengan si A si B. Ya, jadi tobat di situ enggak hanya istighfar, tapi semua masalah dosa yang pernah dilakukan itu kita berusaha untuk tobat. Tobat itu menyesali ya, dan juga berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian beristighfar, memperbanyak istighfar. Ya, kalau ada masalah dengan Allah ya gampang kalau sama Allah ya, tinggal istighfar saja. Tapi kalau sama manusia harus ngadepnya. Karena itu kalau di kampung biasanya mereka itu sowan-sowan ya, datang ke siapa, ke yang lebih tua ya, mohon maaf ya, minta doa seperti itu ya. Nggak tahu di Malang ada apa seperti itu juga.
Enggak ya, didatangi ya. Ya kalau di semuanya juga didatangi. Tapi yang mau berangkat itu tetap menyempatkan itu, mengira-ngira ya. Apa aku pernah dosa dengan ini ya? Minta maaf. Kalaupun nggak datang ya di WA nggak apa-apa. Ya, yang penting kita menyampaikan permaafan, permintaan maaf kita kepada dia. Ya. Jadi ini perintah yang pertama adalah bertobat. Pendapat beliau ya. Jadi apa wajib seperti itu? Aku kemarin nggak sempet kayak gitu. Pokoknya tobat sepanjang waktu sih, istighfar terus gitu. Ya enggak apa-apa juga ya. Tapi kalau ini kan mengingatkan betul-betul tobat itu berarti gimana tobat yang sebenarnya. Ya. Jadi diingat-ingat betul apa kesalahan apa yang dilakukan, pelanggaran apa yang dilakukan dari hukum-hukum Islam ya. Hak kepada Allah atau hak kepada manusia. Yang kedua, berusaha keras untuk menambah kebaikan dirinya, menghindari segala amalan syubhat dan ghosab, agar hajinya nanti semakin besar kemungkinannya diterima oleh Allah ya. Karena itu ada sebuah kitab juga tentang bagaimana kaifa takhsya'ina fis shalah, bagaimana tata cara khusyuk salat. Cara khusyuk salat itu enggak diperoleh ketika sudah Allahu Akbar. Kita berusaha untuk khusyuk tenang, ingat Allah saja ya. Tapi dari dengerin adzan, dari sebelum adzan itu kita sudah berusaha untuk mencapai khusyuk itu. Begitu pula haji ini enggak kita usahakan saat di sana, tapi sebelumnya. Makanya ini kan ya dimulai dengan taubat, kemudian berusaha untuk ini menghindari hal-hal amalan yang syubhat. Syubhat itu hal-hal yang dilarang atau enggak jelas halal haramnya ya. Ghosab. Agar apa? Nanti pas haji itu sudah benar-benar bersih. Ya kayak kita mau Ramadan ya. Ini sudah kurang sedikit nggih Ramadan nggih. Hampir 3 bulanan nggih. Sudah beberapa hari kemarin itu ada 100 hari menuju Ramadan ya. Sudah tinggal sedikit lagi ya. Kan Rasulullah saja itu juga mengingatkan kita ya. Sebelum masuk bulan Ramadan itu dari bulan Sya'ban Allahumma barik lana fi Rajab ya. Dari bulan Rajab itu kita sudah diingetin untuk menyambut Ramadan ya. Minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, minta keberkahan Rajab Sya'ban untuk disampaikan bulan Ramadan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu enggak hanya kayak uang ini untuk enggak, tapi apa? Segala hal itu, entah harta, entah keluarga, entah waktu kita, mata kita, tangan kita, semuanya itu melakukan aktivitas yang diridhoi oleh Allah ya. Membuat Allah senang, membuat hati kita juga tenang ya. Itu arti keberkahan ya. Enggak merasa kurang terusnya. Dengan apa yang ada di tangan sudah tenang. Enggak terus menerus berpikir nambah dan lain-lain ya. Jadi bisa menikmati ibadah. Nah, itu keberkahan. Jadi keberkahan itu enggak terlihat. Pokoknya tenang, ayem, ingat Allah terus, ya itulah berkah ya. Jadi, ghosab itu menggunakan barang orang lain tanpa izin. Ya. Tanpa izinnya. Biasanya kalau di pondok-pondok itu ada istilah ghosopan gitu ya. Jadi sandal atau sandal di masjid dipakai tanpa izin. Habis itu bawa pulang, gak apa-apa besok aja tak kembalikan. Orang yang sudah nyari-nyari, sudah nyeker pulang ke rumah. Aku gak niat nyuri kok, tak kembalikan tapi besok. Nah itu namanya ghosab ya. Ya kayak kalau dalam bahasa Arab ghosbul mar'ah, al-ightisabu al mar'ah itu merkosa. Ya, jadi ghosab kalau secara umum itu dipakai untuk tadi pakai punya orang lain tanpa hak. Tapi untuk istilah dalam bahasa Arab ightisabul mar'ah itu merkosa. Merkosa kan begitu nggih. Ngambil banyak punya orang tanpa hak, tapi habis itu dikembalikan. Ya. Habis dinikmati bari osana. Naudzubillah. Ya, itu ghosab. Di ghosab itu enggak hanya sandal, mukena juga. Tapi kalau kita sudah saling memaklumi Bu, enggak apa-apa ya.
saling memaklumi. Tapi walaupun saling memaklumi, misalnya gini, aku sama saya sama Mbak Erni udah akrab ya misalnya. Terus barang-barangnya Mbak Erni saya pakai tanpa izin. Bukan berarti seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ini barangnya lagi nggak dipakai, mau izin, telepon nggak diangkat, terus apa? Saya pakai aja dulu nggak apa-apa. Nanti izinnya setelahnya. Pernah kayak gitu Bu? Kenapa? Enggak, kalau saya ada nggak boleh sebenarnya ya. Kalau darurat kayak gitu Ustaz gimana? Ya kalau darurat ya nggak apa-apa. Ad-darurah tubihul mahdhurah. Darurat itu memperbolehkan yang terlarang. Tapi sekedarnya, nggak tadi semuanya dianggap darurat. Saya akrab nggak apa-apa lah. Semuanya dipakai tanpa izin ya. Nggak boleh seperti itu ya. Ini sekedarnya saja. Ini jadi mempersiapkan diri sebelum haji itu. Ya Rob, ini ada yang mau berangkat haji tahun depan? Siap-siap, alhamdulillah. Yang sudah pasti kepingin juga. Yang belum juga kepingin, semuanya kepingin. Nah, caranya gimana Bu? Sholat subuh ke masjid, kemudian nunggu sampai syuruk, dapat pahala haji, insya Allah ya. Walaupun seminggu sekali, diusahakan. Di mana ya? Kalau nganggur ke masjid terus nunggu sampai sorok, ya ngaji sendiri, nggak seru. Ya kalau syukur-syukur ada kajian pagi, ada kajian pagi, subuh nunggu sampai sorok. Kalau bisa melakukan tadi tanpa ngaji. Tanpa pengajian, ngaji sendiri itu juga lebih baik Bu ya. Pokoknya ini bagi yang pengen dapat pahala haji dan enggak bisa berangkat. Kayak saya juga gitu Bu. Kalau minggu ada kajian di perumahan, saya sempetin. Ayo anak-anak yang biasanya subuh masih kecil-kecil 3 kelas 3 sama kelas TK. Ayo ini hari Minggu ada pengajian. Dapat pahala haji. Ayo berangkat, semangat juga mereka. Alhamdulillah, seminggu sekali. Yang ketiga, karena ini fikihnya untuk perempuan, yang ketiga apa? Meminta izin suaminya untuk berangkat haji bersama mahramnya. Ya mestilah Bu, mesti minta izin dulu. Ya. Sebelum daftar aja sudah izin, ya. Kemudian keempat, keluar rumah untuk bepergian dalam keadaan menjalankan adab syariat dalam bepergian. Ya, jadi keluarnya itu memperhatikan adab-adab, ya, menutup aurat, nggak menggunakan parfum yang berlebihan, perhiasan yang berlebihan, nah, seperti itu. Ya. Jadi kadang kan baru berangkat aja sudah parfumnya, masya Allah, ya, kecium dalam jarak sekian meter. Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan juga adab ketika keluar rumah, ya. Kemudian selanjutnya apa? Setelah mempersiapkan adab-adabnya ini langsung menuju ihram. Ihram itu apa Bu? Memakai baju putih itu ya. Awal kita meniatkan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan pakaian putih itu, ya. Itu disebut dengan ihram. Di sini nggak ada definisinya ya. Kalau di pelajaran-pelajaran anak-anak SD, SMP, SMA itu ada ya. Ihram itu apa? Ihram adalah keadaan khusus dalam ibadah haji dan umroh di mana seorang muslim telah berniat untuk memulai ritual suci tersebut dan mematuhi serangkaian larangan yang telah ditetapkan. Ya, panjang sekali. Intinya apa? Ya kita mau melakukan ibadah, ya, niat mau melakukan ibadah haji dan umroh dengan menggunakan pakaian putih itu. Ya. Kalau di sini kan betul juga ya, keadaan khususnya tadi memakai baju putih, kemudian nggak boleh pakai parfum, banyak ketentuannya dalam ihram itu. Ya. Kan awal kita masuk ke ibadah haji dan umroh itu diawali dengan apa? Ihram.
Kalau dalam sholat disebut apa? Awal sholat itu takbiratul ihram. Ya, kalau masuk ke sholat kita awali dengan takbiratul ihram. Kalau masuk di umroh dan haji diawali dengan ihram. Ya. Di situ tempat kita atau waktu kita untuk berniat. Nih. Ihram itu berasal dari kata haram. Ya. Jadi maksudnya apa? Sesuatu yang sebelumnya itu boleh kita lakukan, kalau sudah ihram atau takbiratul ihram berarti tidak boleh dilakukan, ngomong, ketawa-ketawa. Sebelumnya boleh, tapi kalau sudah takbiratul ihram enggak boleh. Begitu pula kalau sudah kita berniat umroh, ihram untuk umroh dan haji, ya, maka sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan ketika ihram enggak boleh. Ya. Seperti apa? Berhubungan suami istri. Ya, orang Arab itu kalau sudah nafsu, ya, karena itu kan ada sebuah hadis, ya, kalau seorang suami minta kepada istrinya dan istrinya menolak, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Walaupun itu hadisnya dhaif, nggih. Atau ketika seorang suami minta ke istrinya, maka hendaklah seketika itu langsung menurutinya. Ya. Kenapa? Karena memang nafsu orang Arab dan orang Indonesia itu berbeda, ya. Jadi diingatin, di sini diingatkan kita, kalau sudah pakai baju ihram, kalau pengen sesuatu itu harus ditahan dulu, ya. Nggak boleh sampai selesai ibadah umrohnya atau hajinya. Kalau umroh 2 jam selesai, nggak apa-apa, masih bisa nahan walaupun ya kayak nahan pipis gitu, ya. Tapi kalau haji kan butuh lebih lama, ya. Ini yang harus diperhatikan. Ihram. Bagaimana? Apa yang mesti kita perhatikan ketika ihram? Ini ada setelah 1 sampai 4. Ini angka yang kelima. Apabila dia telah sampai di mikot, dia ini orang yang mau berumroh atau berhaji, ya. Keduanya sama-sama butuh mikot. Ya. Mikot itu apa? Tempat ihram, ya, tempat memulai ibadah haji dan umroh, ya, tempat kita berniat, itu namanya mikot. Mikotnya orang Indonesia di mana? Di mana? Bir Ali, di Bir Ali, ya, Bir Ali, ya. Kalau kita sudah nyampe di sana itu boleh, ya, di dekat-dekat sekitar sana boleh, ya, nggak harus ke Bir Ali, ya. Kalau sudah di sana, ya. Kan kita misalnya, tapi kalau untuk haji ya di Bir Ali, tapi kalau umroh, karena kan kalau haji kan cuma sekali, tapi kalau umroh kan boleh berkali-kali, jadi ihramnya boleh pindah tempat, ya. Nggak harus di Bir Ali, ya. Ini nanti ada nama-nama mikotnya di mana saja, ya. Ada namanya Dzul Hulaifah, Juhfah, Yalamlam, Qarnul Manazil, Dzatu Irkin, ya, namanya, ya. Namanya aneh-aneh, ya. Soalnya kita nggak biasa mendengarkannya. Lanjut, ya. Ini kita baca semuanya atau langsung rukunnya saja? Dibaca aja semuanya. Langsung rukunnya. Langsung rukunnya, ya. Kalau dibaca satu-satu lama sekali ini. Ya. Baca satu-satu, ya. Jadi kalau rukun ini ada di halaman berapa, ya? Mana rukunnya? Ini tata caranya panjang sekali. Atau saya baca singkat aja, ya. Apa-apa, baca singkat, ya. Yang pertama, setelah pakai baju ihram itu kita sampai di mikot. Apa yang kita lakukan di mikot itu? Mandi, ya. Kok mandi? Ya. Sholat, ya. Sholat 2 rakaat, ya. Mandinya itu sebelumnya, ya. Lah, ihram ini pembahasannya kan dimulai dari mandi. Kita apa enggak mandi dulu sebelum ihram? Mandi, karena itu nomor 1 ini dia lepaskan bajunya lalu mandi. Oh, ya. Makanya saya sebut apa yang kita lakukan di mikot?
mandi. Loh kok mandi? Biasanya sholat. Nah ya sebelum sholat itu ngapain dulu? Ya. Kalau zaman dulu kan yang berangkat haji atau umroh mungkin 5 orang, 10 orang, 20 orang. Jadi mandi di satu tempat nggak ngantri. Kalau sekarang nggak bisa, ya. Kalau nggak dilakukan di hotel masing-masing. Jadi di tempat mikotnya itu cukup sholat gitu saja, ya. Atau memakai baju ihram. Memakai baju ihram juga kadang ada yang sudah dari tempatnya, ya. Ada yang dari baru di mikotnya itu baru berganti. Ya. Ini, ya. Nah, karena itu di sini disebutkan apabila dia telah sampai di mikot, dia lepaskan bajunya lalu mandi, sebagaimana mandi jenabat. Nah, di mana mikotnya itu tadi, ya? Di masjid mana gitu ya. Walaupun dia dalam keadaan haid atau nifas, lalu dia mengharumkan tubuhnya dengan minyak wangi yang dia miliki. Ini mestinya tidak boleh, ya. Mestinya tidak boleh. Ini saya baca bukunya. Saya sendiri baca bukunya ini juga aneh, kok memakai minyak wangi, ya. Padahal di kitab manapun nggak boleh. Kalau sudah pakai baju ihram, nggak boleh. Ya, entah ini terjemahannya campur aduk kemana gitu ya. Jadi tertulis di sini, ya nggak boleh kalau sudah pakai. Bahkan ketika mandi saja, ketika mandi itu ya nggak boleh wangi-wangi, ya. Sabun nggak apa-apa, tapi ya yang nggak wangi, ya. Karena itu coba diamati sabun di sana, kayaknya nggak wangi-wangi banget, ya. Sabun samponya itu nggak terlalu wangi, ya. Ya tujuannya untuk apa? Mempersiapkan untuk ihram ini, ya. Kalau di sini disebutkan tidak mengapa bila masih ada sisa minyak wangi pada baju dan tubuhnya. Nah, ini mungkin bukan pendapat Syafi'i, ya. Kalau kita kan mazhab Syafi'i nggak ada seperti itu, ya. Nggak boleh pakai minyak wangi. Pakai make up itu bukan kategori wangi ya sebenarnya, ya. Tapi kalau nggak boleh berhias yang berlebihan, ya. Ini apa adanya, ya. Kalau make up itu termasuk kategori berhias, ya. Kalau sudah masuk kategori berhias nggak boleh, ya. Tapi kalau biasa saja pakai bedak biasa gitu biar nggak kelihatan kusam, ini ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau sampai pakai bibirnya kering, pakai lip gloss, ya enggak apa-apa sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sampai berhias, nah itu ya yang enggak boleh, ya. Jadi sewajarnya saja. Ya, selanjutnya apa nomor 6? Boleh memakai baju apa saja yang dia inginkan, tetapi tidak boleh memakai kain cadar penutup muka dan kaos tangan. Nah, ini laki-laki ataupun perempuan tidak boleh, ya. Enggak boleh pakai cadar, enggak boleh. Tapi ada yang pakai cadar, ya ada aja orang yang tetap pakai cadar itu, ya. Gimana hukumnya? Ya kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, ya, menggunakan cadar, ya. Masker juga tidak boleh. Ya. Tapi ada, ya, sholat 5 waktu itu juga nggak boleh pakai cadar. Tapi kadang ada kan yang entah apa gitu nggak tahu, tetap aja pakai cadar, ya. Tapi nggak banyak yang seperti itu, mungkin 1-2, entah karena alasan apa, pasti dia punya alasan seperti itu, ya. Kalau saya nggak pernah menanyai sih, ya, cuma mungkin karena takut fitnahnya lebih besar, ya, mungkin, ya, saking cantiknya, ya. Jadi yang kena fitnah itu nggak hanya laki-laki, perempuan pun terfitnah, ya. Jadi itulah, ya. Akhirnya apa? Cadarnya tetap dipakai. Jadi nggak boleh pakai kaos tangan, pakai cadar, nggak boleh, ya. Terus kalau orang Indonesia itu kan suka pakai selontongan itu, ya enggak? Ya, itu kan selontongan nutup ini aja, ya, bukan yang ini, ya, nutup ini. Ini kebiasaan orang Indonesia, ya. Mazhab Syafi'i kan memang tangan itu aurat, tapi waktu sholat aja ditutupi. Kalau udah keluar sholat ikut mazhab Abu Hanifah, tangannya kebuka, kakinya juga buka. Gimana itu hukumnya? Ya tidak apa-apa daripada dibuka semua.
Ya. Kan intinya apa ya? Itulah Muslim Indonesia itu ya. Jadi ada baju khusus untuk sholat, ada baju untuk ini, untuk itu. Tapi kalau di Arab ya baju sholat itu ya baju yang kita pakai sehari-hari. Ya. Kenapa? Karena itu kewajiban yang kita lakukan ketika sholat dan di luar sholat, ya. Kecuali di depan mahram. Ya. Jadi misalnya kalau di depan mahram memang ketentuannya beda dengan sholat ya. Tapi paling tidak batas minimal aurat itu ketika sholat dan ketika di luar itu sama ya. Sama-sama misalnya kalau mazhab Abu Hanifah semuanya kecuali wajah, tangan, kaki ya. Kalau mazhab Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i wajah dan tangan ya. Tangan ini ada yang mengatakan tangan ini ya ini saja. Ini aurat. Karena itu kan banyak yang begini ya. Apa itu namanya ya? Selontangan begini nggih. Ada yang nggak pakai nggak apa-apa begini aja. Yang namanya tangan itu ya ini nggak apa-apa ini. Oh enggak ini nggak boleh ini nggak boleh, yang ini boleh dilihat. Jadi boleh kita ikut pendapat yang mana? Nggih. Kemudian yang ketujuh, mengerjakan sholat ketika tiba waktu sholat fardu. Jika tidak, maka dia boleh mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sesudah wudhu, ya, niat syukrul wudhu. Ya. Ini yang mungkin biasanya banyak orang lakukan ya. Kalau pas waktu sholat fardu, ya ikut jamaah dulu, kemudian sholat 2 rakaat, atau sholat 2 rakaat dulu, niat syukrul wudhu, kemudian sholat fardu, tidak apa-apa ya. Tapi kalau tidak sholat fardu, berarti sholat syukrul wudhu saja ya. Setelah sholat, hendaklah dia berniat ikhram untuk umroh sesudah dia menaiki kendaraannya dengan bertahmid dan bertakbir menghadap kiblat. Ya, begitu pula ketika haji, ya. Kan di waktu sudah diingetin ya, nanti habis sholat udah berniat. Kadang baru di atas kendaraan kita berniat, nggak apa-apa juga. Ya, niatnya di atas kendaraan belum terlambat itu ya. Jadi yang penting tempatnya di situ, kita sudah sholat, setelah sholat kita niat ya enggak apa-apa. Ketika di atas kendaraan diingetin oleh biasanya itu pembimbing, monggo niat ibadah haji ya. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Labbaik itu artinya apa Bu? Labbaik itu kayak sampean kalau dipanggil suami atau dipanggil orang tua, nyautnya gimana? Ya, ya, nggih. Nah, labbaik itu kita memenuhi panggilan Allah. Jadi seakan-akan saat itu Allah manggil kita, ayo sini. Kita nyautin labbaik ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Coba sampean bayangkan ketika itu labbaik Allah, labbaik. Kita lagi datang melaksanakan panggilan Allah. Masya Allah ya. Kita lagi dipanggil Allah ini. Betapa ya, senengnya ya dipanggil Allah. Ya. Jadi ketika nganggur-nganggur kayak gini ya, kadang saya sendiri membayangkan ya Allah labbaik, labbaik ya Allah. Walaupun nggak di sana ya. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan untuk haji dan umroh. Labbaik. Labbaik itu artinya nggih, nggih. Lah kok nganggur-nganggur atau kita ke sana labbaik Allahumma labbaik enggak tahu artinya, enggak paham artinya ya. Labbaik kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Maksudnya gimana? Ya, kami melakukan ibadah haji atas perintahmu ya Allah. Enggak hanya itu, tapi kita sedang bayangkan, kita sedang sini. Allah manggil sini. Sini. Ini minuman. Sini duduk. Kan senang dipanggil Allah untuk melakukan apapun yang itu dari Allah. Itu labbaik, labbaik. Karena itu boleh kita gunakan Bu. Misalnya suaminya manggil, labbaik habibti, labbaik habibi. Ya. Labbaik darling. Ya, boleh, nggih. Labbaik itu artinya tadi nggih, dalem. Ya. Kepenuhi panggilanmu. Ya. Jadi
boleh. Ini kata labbaik. Nah sekarang labbaik itu banyak tuh potong-potong ayam nama labbaik albaik. Ya, jadi enggak apa-apa. Jadi loh labbaik itu doanya haji, enggak boleh kita pakai di sini, enggak apa-apa. Itu kata kalau dalam bahasa Jawa itu semauran, nyemauri. Ya. Jawaban yang lembut, yang halus ketika dipanggil, ya labbaik. Enggak na'am, thayyib, gitu ya. Tapi yang lebih halus labbaik. Kemudian yang berada di pesawat terbang maka dia berikhram ketika pesawat diperkirakan telah melewati mikot. Walaupun posisinya masih di udara, dia sudah mandi dan memakai minyak wangi sebelum pesawat tinggal landas. Nah, ini kok pakai minyak wangi ini ya. Saya baru dapat di sini ya. Kalau di kitab-kitab lain itu enggak ada pakai minyak wangi ya. Kenapa? Sebelum pakai baju ihram. Tapi tidak boleh, bahkan mandi saja itu sudah tidak boleh pakai yang wangi-wangi. Ya. Tapi di sini kok diperbolehkan. Ya. Mazhab siapa yang memperbolehkan pakai minyak wangi? Saat ya. Ya ini secara umum 4 mazhab ya, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu semuanya sepakat diharamkannya menggunakan minyak wangi ya. Tapi ini kok kesini nyasar gitu ya, kok diperbolehkan ya. Namun terdapat sedikit perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut terkait detail penggunaan sebelum ihram atau jenis minyak tertentu. Ya, mungkin di sini nih jenis minyak tertentu yang diperbolehkan. Ya, jadi nggak semuanya minyak diperbolehkan. Akhirnya begitu konklusinya loh. Kok dari tadi boleh pakai minyak wangi? Kayaknya yang kita pelajari selama ini nggak boleh minyak wangi. Saya sendiri juga begitu Bu, pas baca kok bisa kayak gini nih ya. Ternyata di sini apa? Ya, minyak wanginya itu minyak wangi tertentu ya. Tapi 4 mazhab itu sepakat nggak boleh pakai minyak wangi ya. Jadi tidak ada mazhab yang memperbolehkan penggunaan minyak wangi setelah seseorang berniat ihram atau haji atau umroh. Ya. Larangan ini adalah salah satu pantangan utama selama ihram. Ya. Penggunaan minyak wangi hanya diperbolehkan sebelum niat ihram. Sebelum niat ihram. Jadi ya sebelum niat ihram. Tapi itu juga dikhawatirkan, khawatir tidak boleh. Bahkan ketika kita sudah berikhram, megang itu Hajar Aswad kan ada wangi-wanginya ya. Itu kalau itu juga dikhawatirkan ya. Kalau ternyata harum, nanti bisa merusak ibadah kita ya. Terus gimana? Setelah selesai ibadah ya. Karena itu kan juga menyentuh Hajar Aswad itu sunnah ya. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa dari jauh. Sambil doa apa? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ya. Kita sambil salam Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya ya, apabila berganti pakaian untuk umroh, dia kumandangkan talbiyah. Ya, jadi kalau sudah pakai baju umroh, terus bertalbiyah, ya nggak berhenti-henti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya ya. Selanjutnya memperbanyak bacaan talbiyah, terutama ketika terjadi perubahan keadaan dan waktu, misalnya ketika kendaraannya menyusuri jalan yang naik atau turun. Ini intinya banyak membaca talbiyah. Ketika masuk kota Mekah, ini dimulai dengan masuk Masjidil Haram, kemudian sholat 2 rakaat. Ya, bukan tahiyatul masjid, tapi sholat, tapi tawaf. Ya. Jadi kalau sudah masuk Masjidil Haram pertama kali kita tawaf, tawaf
tetap 7 putaran ya. Baru setelah tawaf kita ke belakang makom Ibrahim, sholat 2 rakaat ya. Kalau tujuannya misalnya untuk sholat, datang ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu, maka nggak apa-apa kita sholat tahiyatul masjid ya. Ini kemudian dia tawaf sudah ya. Setelah selesai tawaf yang 13, dia kerjakan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini sudah ya. Membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya pergi ke mata air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Setelah itu sa'i. Ini seperti ibadah umroh, paling gampang ya. Sa'i, setelah sa'i dari Sofa ke Marwah, baru tahallul, ya, paling gampang. Ya. Kalau ibadah haji, ya, setelah sa'i ini ada tahallul ikhram, terus pas hari tarwiyah, nah itu siap-siap ke Padang Arafah. Coba rutenya orang-orang pasti berbeda. Yang berapa? Mbak Erni dulu ke Mekah dulu atau Madinah dulu? Langsung ke Mekah. Terus siapa lagi? Ke Madinah dulu. Kan rutenya beda-beda. Tapi nanti pas pelaksanaan Arafah itu yang utama, ya, yang utama mesti bareng. Juga lempar jumrohnya itu juga bareng-bareng tanggal 11, 12, 13 ya. Nah, ini terkait dengan ibadah haji dan umroh ya. Masuk tawaf, sa'i, kemudian hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal berapa, Bu? Tarwiyah itu hari tasyrik 11, 12, 13. Tarwiyah itu tanggal 8. Tarwiyah itu tanggal 8. Setelah tarwiyah tanggal setelah tarwiyah baru Arafah. Ya. Jadi tarwiyah itu kenapa disebut tarwiyah? Karena di situ Nabi Ibrahim maju mundur ya. Dengan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Ya. Gimana ya? Benar nggak ya ini dari Allah? Benar nggak ya dari Allah? Masih ragu ya. Akhirnya pada hari Arafah itu yakin, benar-benar yakin, karena itu dikatakan Arafah. Arafah itu tahu, yakin, benar, ya, itu dari Allah. Akhirnya disampaikan kepada putranya untuk menyembelih Ismail, ya. Walaupun sebagian riwayat ada yang mengatakan bukan Ismail tapi Ishak, ya. Tapi yang umum di Indonesia itu siapa? Ismail. Ya. Begitulah ilmu. Okay. Ternyata ada, ya, yang mengatakan yang mau disembelih itu Nabi Ishak, sebagian itu adalah Nabi Ismail. Ya intinya ya putranya sendiri gitulah. Ya nggak perlu kita, oh kamu salah, kamu betul. Ya. Aku yang betul. Gitu, ya. Jadi pada hari tarwiyah ini apa yang dilakukan? Pada hari ke-8 Dzulhijjah dia mempersiapkan diri untuk ikhram. Ya. Ikhram untuk pakai ikhram lagi untuk haji. Ya. Kalau tadi kan niat haji dan umroh dari awal tadi, ya. Tapi umroh dulu, baru kemudian haji. Ya. Jadi kan haji ada 3 macam, ya. Ada yang bareng haji dan umroh, haji kiron, ada tamattu, ada ifrad, ya. Biasanya orang dari Indonesia itu haji tamattu, ya. Haji dulu baru umrah dulu ya, umrah dulu baru haji, umrah dulu baru haji, ya. Ya kayak gini berarti rutenya ya. Umrah dulu ini tadi kan, baru pada hari tarwiyah ini siap-siap ke Arafah. Ya. Kemudian dia berangkat ke Mina pada waktu duha, lalu bermalam di sana. Dia kerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina secara qashar tanpa menjamaknya. Ya. Baru ketika dari pagi melakukan perjalanan ke Padang Arafah. Ya, pagi ke Arafah dan ketika zuhur sudah ada di Arafah. Ya, jadi pagi itu sudah perjalanan menuju ke sana. Ya, dari Mina ke Arafah atau dari manapun ke Arafah. Nanti di Arafah dari kita sholat zuhur di sana dan di jamak takdim. Ya. Kemudian
pokoknya setelah zuhur itu kita sudah wajib di Arafah ya. Jadi pelaksanaan wukuf itu setelah salat zuhur ya. Di sini disebutkan ya. Hari Arafah ketika matahari terbit 9 Dzulhijjah dia tinggalkan Mina menuju Arafah. Nah ini ya. Jadi pagi itu menuju Arafah paginya ya. Lalu beristirahat di Masjid Namiroh dan tinggal di sana sampai tergelincirnya matahari. Nah, saat zuhur tiba. Ya. Saat zuhur tiba apabila matahari sudah tergelincir dia kerjakan salat zuhur dan asar secara jamak dan qashar ya. Dengan 1 adzan dan 2 iqamah berjamaah bersama imam tanpa mengerjakan sholat sunnah ya. Ini dilakukan di Masjid Namiroh. Kalau sampean kemarin di Namiroh atau di itu Arafahnya? Di Arafahnya, boleh juga ya. Di jamak takdim ya, karena biasanya rata-rata mesti di jamak takdim ya. Selebihnya itu dipakai doa, zikir, atau ceramah juga. Ya. Ada ceramah juga ya. Pokoknya kumpul di situ semuanya. Ya. Entah apa, yang penting enggak ngerumpi. Ya. Itu yang waktu yang utama nggih. Jadi tata caranya dari awal sampai di Padang Arafah ini ya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan apa yang dilakukan setelah wukuf di Arafah ini ya. Jadi maghrib itu sudah menuju ke Mina lagi ya. Ke Musdalifah. Ke Musdalifah ya. Mabit di Musdalifah ya, ini ya, berangkat ke Musdalifah dan bermalam di sana ya. Ada yang mabit, ada yang tidak ya. Ya. Yang mabit siapa yang mabit? Mabit. Yang enggak mabit. Yang penting di situ berhenti dulu di Musdalifah ya. Walaupun enggak mabit itu harus tetap sunnahnya nggak sampai pagi, tapi di situ paling tidak istirahat dulu. Ada yang sampai pagi baru meninggalkan Musdalifah ya. Nah, sampai di sini tentang haji kita lanjutkan insya Allah nanti pertemuan selanjutnya ya. Setelah nginap di Musdalifah apa yang dilakukan? Ini kembali ke Mina atau ada yang tawaf ifadhah ya, macam-macam ya. Rencananya 15 menit ngaji tentang itu ya, tentang toharoh di situ ya. Ya sampai di sini nggih. Apa tetap dilanjutkan dulu? Sampai di sini, sampai di setelah wukuf di Arafah menuju Musdalifah ya, di Musdalifah bermalam di sana ya. Kemudian nanti berarti masih tanggal 9 malam ya, malam hari raya ya. Tanggal 10 10-nya berangkat ke Mina ya, bisa dari pagi bisa malamnya juga. Sampai di sini Bu? Ada pertanyaan? Enggak ada? Gimana? Ada pertanyaan tentang haji atau umroh? Kayaknya ibadah ini ya enggak banyak macam-macamnya ya. Jadi perjalanan banyaknya ya. Ibadah ini banyak melakukan perjalanan ke sana kemari, muter, sa'i, banyak jalannya pokoknya ya. Jadi kalau sholat kan doanya yang macam-macam. Kalau haji dan umroh itu doanya nggak macam-macam. Wis terserah pokoknya ya. Yang penting talbiyah labbaik Allahumma labbaik, bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar ya. Itu nggak terlewatkan ya. Selanjutnya banyak jalannya, doanya terserah. Karena itu mungkin nggak terlalu banyak persoalan ya. Tapi kalau ibadah lain, sholat berkaitan dengan toharoh nanti gimana? Kalau kesingkap auratnya gimana? Kalau haji kesingkap auratnya gimana? Ya sama. Diusahakan pokoknya nggak sampai tersingkap auratnya ya. Pokoknya syaratnya
Di sini nggak ada syaratnya, belum ada syaratnya Bu ya. Belum kita pelajari ya syaratnya ya. Itu sudah di depan. Udah lupa. Syarat haji. Ya. Kalau perempuan boleh pakai berjahit, kalau laki-laki nggak boleh pakaian yang berjahit ya. Syarat wajib haji ini ada di depan ya. Rukunnya belum ini, rukunnya ya. Rukunnya di belakang. Rukunnya sama dengan umroh, bedanya cuma di wukuf ya. Tapi dalam tata caranya itu ada wajib haji. Wajib haji diantaranya apa? Lempar jumroh, mabit di Mina, Musdalifah itu ya. Mungkin nanti di pertemuan mendatang digambarkan secara detail ya, karena ini mengikuti tata cara yang ada di buku ya, biar nggak pakai dibaca langsung dijelaskan. Kalau nggak dibaca nanti ada yang kelewatan. Kalau nggak dibaca, kalau dibaca terlalu panjang lama juga. Ya. Dah? Nggak apa-apa itu dibaca sedikit ya. Nggak apa-apa ya. Hadis yang pertama tentang apa itu? Ada yang bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca? Saya catatannya boleh pinjam dulu? Biar dapat barokahnya Nabi juga ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Akhrajahul arba'ah. Fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ya. Jadi ini tentang apa? Pertama dalam bab toharoh yang dibahas itu air. Kenapa? Karena air itu yang digunakan untuk bertoharoh, bersuci. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, fil bahri di dalam lautan itu huwa tahuru suci ma'uhu airnya. Jadi mengenal bahasa Arab. Jadi pas sholat nanti nyambung. Tahuru ma'uhu. Pas ngaji Quran juga paham. Oh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tahuru ma'uhu airnya suci, wal hillu halal maitatuhu bangkainya. Ya. Maksudnya apa? Zaman dulu itu ada orang yang melaut kemudian matur ke Rasulullah, ya Rasulullah kita itu kalau melaut enggak bawa air banyak. Terus kehabisan air, apa boleh wudu pakai air laut? Akhirnya Rasulullah menjelaskan, oh enggak apa-apa ya. Enggak hanya wudu saja yang boleh. Makan bangkainya laut itu juga boleh. Ya. Bangkainya laut ya, al-hilu maitatu bangkainya laut, ikan apapun ya tanpa disembelih halal. Kalau ayam binatang laut enggak, bukan ya. Berarti kalau ayam mati enggak boleh dimakan. Kalau ikan mati boleh ya, ikan apapun itu ya. Kalau berasal dari laut ya. Boleh juga mujair dari laut ataupun dari ya. Jadi ini nanti ada hadis lagi Bu di bawah ya. Di bawah lagi itu ada hadis yang kelima ya. Yang kelima ini ada hadis uhillat lana maitatani. Yang kelima ini ada, yang kelima ya. Hadis yang ke-1 dan kelima. Yang kelima dikatakan an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala. Yang kelima Bu nggih. Dari Ibnu Umar dikatakan Rasulullah bersabda uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Kan? Bangkainya ini enggak dibatasi laut. Ya. Tapi bangkai apapun, ya. Bangkai enggak hanya yang dari laut. Kalau tadi yang pertama kan berbicara tentang laut. Karena apa? Sahabat bertanya berkaitan dengan laut. Kalau yang kelima ini enggak, ada 2 hal, ada 2 bangkai yang dihalalkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Bangkai apa? Amal maitatani al-jarad wal hut, serangga dan ikan ya, serangga dan ikan. Jadi ikan apa aja kalau dia mati tanpa disembelih tetap halal. Cuma kalau mengandung racun ya enggak boleh ya. Kan ada ikan yang itu apa ya? Ya. Kemudian belalang juga enggak mesti semua orang mau ya. Belalang gimana? Tapi ya ada yang merasa aneh.
Kalau mau enggak apa-apa. Ya, enggak ada yang makan itu nggih. Ada belalang apa itu yang dimakan itu ya? Ada belalang dia. Nggih, coklat hijau. Itu kalau di kampung saya bisa lebih mahal daripada daging. Belalang itu ya. Kenapa? Nangkepnya sulit ya. Malam orang kerja nyari belalang. Lebih mahal, kayak udang. Itu proteinnya terlalu tinggi itu ya, kok penyebab kolesterol. Bisa menyebabkan kolesterol. Enak, kriuk-kriuk gitu ya. Nah, itu ada yang pasti ada yang jijik, ada yang enggak. Laron, nah itu kan serangga ya. Kalau orang zaman dulu enak, sekarang sudah enggak ada yang menikmati laron. Sudah enggak ada yang. Zaman kecil saya itu orang kampung banyak yang makan laron, sekarang sudah enggak ada yang makan laron. Iya ya, aneh ya dulu, Masya Allah ya. Sekarang sudah jijik. Karena itu gimana ukuran jijik itu ya? Ukuran jijik itu ya kalau kita sudah banyak orang yang menganggapnya gitu ya. Tapi kalau banyak yang enggak ya. Karena itu di sini dikatakan al-jaradu, serangga. Ukurannya itu apa? Ya selagi enggak membahayakan, enggak mengandung racun, aman ya. Jadi hut ikan ya. Ikan ya, walaupun enggak disembelih ya. Kan yang namanya bangkai itu sesuatu yang mati tanpa penyembelihan. Tapi kalau disembelih secara syar'i enggak bangkai lagi ya. Kalau ayam jadi bangkai, ayam bangkai itu kan beda dengan ayam yang dijual itu kan ayam bukan bangkai lah. Walaupun sama-sama bangkai, tapi enggak disebut bangkai. Kenapa? Karena matinya itu disembelih ya. Jadi yang disebut maitah itu adalah sesuatu yang mati bukan karena penyembelihan. Ya. Dan ini yang diperbolehkan itu hanya dua, serangga dan ikan ya. Wa amad damani, adapun darah apa itu? Bukan darah yang mengalir ya, yang diperbolehkan untuk dimakan. Al-kabidu wattihalu. Jantung, hati ya, hati dan empela. Nah, boleh ya, hati dan empela boleh dimakan ya. Kalau dideh enggak boleh. Dideh. Darah dibekukan. Darah yang dibekukan rasanya ya kayak hati, tapi itu haram. Yang diperbolehkan itu hanya al-kabidu wattihalu. Nih. Jadi kita boleh makan darah. Loh itu kan bukan darah. Ya enggak? Bukan darah. Tapi kenapa? Karena itu pusatnya peredaran darah, yang mengatur darah, yang membersihkan darah dan lain-lainnya. Karena itu banyak darahnya, banyak kandungan darahnya ya. Kan disebut al-kabidu wattihalu. Kenapa Mbak? Enggak. Ya. Yang keempat ya, yang keempat. Hadis yang keempat. Ya. Masih mundur. Enggak apa-apa, Bu. Nggih. Sudah? Sudah atau itu? Sudah nggih? Sudah kesurean. Nanti kita lanjutkan lagi. Enggak apa-apa, lumayan dapat hadisnya Rasulullah dan juga tata cara haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan ilmu untuk kita dan Allah berikan keberkahan waktu, ilmu, keluarga, harta benda untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afafa wal ghina wat tuqa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih nufusana, Allahumma aslih qulubana, Allahumma aslih azwajana, Allahumma aslih auladana, Allahumma aslih banatina, Allahumma aslihna wa aslih umara al-muslimin wa aslih biladana. Allahumma aslihna jami'an ya rabbal alamin. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا وطلابنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير.
رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.